Ismailnya berkata, udah tuh, ya, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Ismail Bahruddin MA, para dewan Masjid Jami Al-Anwar, para alim ulama serta para bapak dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat Islam, iman serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, mari kita awali pengajian ini dengan bacakan suratul Fatihah. Fatihah ini kita kirimkan, kita hadiahkan khususnya kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan juga kita hadiahkan kepada guru kita dan juga kepada siapa saja yang telah berjasa di dalam pengembangan dan pembangunan Masjid Jami Al-Anwar ini. Dan juga kita kirimkan hadiahnya kepada pengarang kitab yang akan kita kaji ini. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kepada guru kita persilahkan untuk memimpin pengajian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman Fathul Mu'in pada halaman 127, masih membicarakan tentang jinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un, bermula ini cabang masalah. Afta Abu Ishaqin al-Marwadhi bihilli saqi amatihi dawaan liyasquta waladuha madama alaqatan aw mudghatan wa balaghal hanafiyatu faqalu yajuzu mutlaqan. Afta Abu Ishaqin al-Marwadhi, telah memberikan fatwa oleh Imam Abu Ishaq al-Marwadhi. Ini termasuk dari mazhab Hanafi. Bihilli saqi amatihi, dengan fatwanya dengan menghukumi halal saqi amatihi, memberi minum kepada budak perempuan. Seorang tuan atau majikan memiliki budak perempuan dan tuan tersebut memberi minum kepada budak perempuannya. Dawaan, memberi minum obat. Liyasquta waladuha, supaya gugur kandungannya. Jadi dikasih minuman pelarut untuk melunturkan kandungan atau menggugurkan kandungan. Madama alaqatan, selagi kandungannya itu masih dalam bentuk alaqah, segumpal darah, au mudghatan, atau segumpal daging. Jadi menurut Imam Abu Ishaq, kalau ada seorang tuan memberi minum budak perempuannya dengan satu obat peluntur yang dapat menggugurkan kandungannya selama dalam bentuk segumpal darah alaqah atau masih bentuk mudghah segumpal daging, maka hukumnya halal, artinya dibolehkan. Ini kalau bahasa sekarangnya aborsi, ya, menggugurkan kandungan. Nah, ini keterangannya bukan hanya buat budak saja, jadi amat itu bukan qayyid. Nah, termasuk hukumnya juga kepada orang lain. Nah, misalnya, ini menurut pendapat Imam Abu Ishaq nih, boleh orang tua menyuruh anak perempuannya untuk menggugurkan kandungannya selama dalam bentuk alaqah atau mudghah. Atau orang perempuan yang sedang hamil boleh menggugurkan kandungannya selama dalam bentuk alaqah atau mudghah. Itu. Ini dalam pendapat Imam Abu Ishaq al-Marwazi. Nah, itu boleh. Bentuknya bagaimana? Kalau dilihat ini berarti sebelum kehamilan 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh gitu. Sebelum ditiupkan ruh. Karena memang dalam masa kehamilan itu kan bentuknya dari nutfah
menjadi alaqah, menjadi mudghah. Nah, kemudian menjadi lahm. Pada surah Al-Mu'minun itu, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idzaman fa kasawnal 'idzama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu surah Al-Mu'minunnya. Jadi bentuknya itu ada masa 4 bulan. Nah, karena masa dari perkembangan janin itu 40 hari. Kalau 40 hari ya kali 3 berarti 120 hari. 120 hari itu 4 bulan gitu. Yang pertama itu kan dari kita itu tercipta dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, kemudian summa ja'alna nutfata fi qararim makin. Kemudian kami tempatkan dari saripati tanah ini, kami menjadikan nutfah. Kami jadikan nutfah, sperma, air mani. Jadi air mani itu sebenarnya dari tanah. Bagaimana dari proses air mani itu dari tanah? Ya artinya dari makanan kita yang sumbernya dari tanah, kemudian berproses dalam diri kita, kemudian menjadi sperma. Sperma itu kan memang dari makanan tuh, ya, bukan berarti dari tanah kita makan tanah, bukan. Ya, dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, termasuk juga binatang. Bagaimana? Ya dari tanah juga. Ya kan binatang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian maka kita makan menjadi sperma. Nah, kami jadikan dari saripati tanah itu menjadi sperma, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, yang kami tempatkan di tempat yang kokoh. Yang kokoh itu rahim berarti. Maksudnya adalah rahim. Nah, kemudian itu baru proses pertama tuh, ya, proses dari nutfah, ya. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, dari nutfah kami ciptakan dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Itu berproses selama 40 hari. Prosesnya 40 hari dari nutfah menjadi alaqah. Ketika sperma masuk kepada sel telur, ya, sel telur atau ovum, maka kemudian berproses sperma tersebut terbuahi dalam rahim, maka menjadi segumpal darah, alaqah. Ya. Kemudian dari alaqah berproses lagi menjadi mudghah. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dari alaqah berproses menjadi segumpal daging. Ya. Dari apa? Segumpal darah berproses menjadi mudghah, berarti sudah 40 hari yang kedua. Ya. Kemudian dari mudghah menjadi ya, fakasawnal 'idzama lahman. Kemudian summa khalaqnal mudghata 'idzaman, dari mudghah menjadi tulang belulang. Dibuat tulang belulang tuh prosesnya tuh. Ya, dari segumpal daging kemudian dikasih tuh tulang belulang tuh, tangannya, palanya, kemudian kakinya gitu. Tapi belum ditiupkan ruh, belum. Ya, belum ada ruhnya di situ. Makanya kalau ada orang umur kehamilan 3 bulan meninggal, keguguran nih, guguran, itu bentuknya udah ada tuh. Bentuk palanya udah ada, tangan udah ada, kaki udah ada, badan udah ada. Ya, 3 bulan tuh udah ada, udah kelihatan. Cuman kecil gitu. Nah, fakasawnal 'idzama lahman, dari tulang belulang ini dibungkus menjadi daging lagi. Nah, baru kemudian diciptakanlah tuh, summa ansha'nahu khalqan akhar. Nah, kemudian baru ditiupkan roh tuh selama masa setelah 4 bulan. Maka pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi ini, kalau sebelum 4 bulan dari masa terakhir di mudghah, sebelum ditiupkan rohnya itu,
maka masih dihalalkan, boleh digugurkan. Ini satu pendapat nih, ya. Wa balaghal Hanafiyatu, lebih-lebih lagi pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah. Ini lebih ekstrim lagi. Faqalu, mereka mengatakan ya juzu mutlaqon. Ya juzu mutlaqon, boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Ada pendapat dari ulama Hanafiyah yang lain, ya, itu menyatakan apakah bentuknya sebelum 40 hari ala qabudhu atau sudah ditiupkan ruh masih boleh. Masih boleh. Selama masih dalam kandungan. Tapi di pendapatnya kurang kuat nih begini, ya. Wa kalamul Ihya'i, adapun perkataan dari kitab Ihya Imam Al-Ghazali, yadullu ala tahrimi mutlaqon, menunjukkan atas haramnya secara mutlak. Kalau Imam Ghazali kebalikan dari imam, ya, kebanyakan dari ulama Hanafiyah, bahkan beliau menyatakan haram secara mutlak. Berarti dari mulai proses awal pun udah nggak boleh itu. Menurut Imam Ghazali nggak boleh. Wa kalamul Ihya'i yadullu ala tahrimi mutlaqon. Perkataan dari Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya menunjukkan atas haramnya secara mutlak, nggak boleh. Jadi walaupun bentuknya alaqah, bentuknya mudghah, tetap nggak boleh, haram hukumnya. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwal aujahu, itulah pendapat yang paling kuat. Nah, itu menyatakan pendapat yang paling kuat. Jadi di sini ada beberapa perbedaan ulama. Nah, pendapat yang bisa kita simpulkan begini. Ini walaupun ini kasusnya masalah tuan kepada budak, ini sebenarnya tidak qayyid di situ, tidak pada batasan itu, tapi pada berlaku secara umum. Ya. Bolehkah menggugurkan kandungan? Nah, pendapat para ulama itu terbagi tiga. Ada masa-masanya. Kalau dalam proses sebelum 40 hari, artinya sebelum menjadi alaqah, itu halal, boleh sebelum 40 hari dan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Tapi ya, cuman ada alasannya, ya, alasannya itu kalau memang dibolehkan secara syariat, ya, hukumnya nggak boleh karena merujuk pada Imam Ghazali, nggak boleh karena itu berarti merubah, istilahnya menghendaki hal yang lain selain yang Allah kehendaki gitu, ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, misalnya korban pemerkosaan, ini kan dilema nih gini, bukan masalah dia zina suka sama suka nih, korban pemerkosaan. Artinya apa? Seorang perempuan ini dia tidak menghendaki dihamili, bahkan dia menjadi korban pemerkosaan. Sehingga kalau memang ini menyangkut masalah kejiwaan dari si perempuan, dia pun gak menghendaki kehamilan ini dan merasakan bahwa ini adalah satu aib buat dia gitu. Kan ini dilema nih kalau begini, ya. Kalau dilanjutkan ini bisa akan menjadi gangguan kejiwaan dari si perempuan tersebut. Udah dia diperkosa, itu kejiwaan, ditambah lagi hamil, anaknya tidak dikehendaki, bisa menjadi aib. Nah, di sini ada satu jalan, sebelum 40 hari boleh digugurkan, ya, sebelum 40 hari boleh digugurkan. Nah, kemudian juga dikiaskan pada kondisi seorang perempuan yang memang kondisi kesehatannya bisa berbahaya atau terancam kalau memang janin ini diteruskan. Misalnya ini pada kondisi normal, ya, ada seorang perempuan menderita penyakit, ya, kalau dia nanti ini kehamilan ini bisa menyebabkan nyawanya terancam di si perempuan ini,
maka yang bisa dikorbankan, yang harus dikorbankan adalah janinnya, bukan si perempuannya, bukan ibunya, bukan. Nah, ini akhafud dororoin, mengambil hal yang lebih ringan dari dua bahaya gitu. Ya, mengambil dari dua bahaya. Yang paling ringan yang mana? Gugurkan janinnya karena bisa mengganggu kesehatan si ibunya. Nah, ini boleh nih. Ya. Kalaupun diketahui nanti setelah ya udah udah ditiupkan ruh sekalipun, pada kondisi seperti ini masih dibolehkan. Misalnya gini, seorang ibu hamil, ya, seorang perempuan hamil. Nah, kemudian diketahui itu bahwa kondisi janin ini bisa membahayakan si ibunya ketika udah umur 7 bulan kehamilan. Dideteksi itu secara medis misalnya, dari pendapat kedokteran, ini ibu akan terancam nih kalau sampai melahirkan. Pada kondisi darurat kayak begitu, boleh digugurkan tuh kandungannya. Ya, karena untuk memelihara ibunya. Ya, jadi jangan membela janinnya sementara ibunya terancam gitu. Jangan. Dan juga seorang suami nggak bisa maksain tuh, biarin dah, biar punya anak, ibunya mati nggak apa-apa. Ya, jangan gitu. Ya, pengen banget punya anak misalnya, ibunya mati nggak apa-apa, jangan. Nah, apalagi sampai mengganggu kehidupan ibunya. Nah, pada korban pemerkosaan itu bisa begitu, tapi dibatasi. Yang lebih aman adalah sebelum masa 40 hari. Kalau memang dia sudah dinyatakan positif hamil dan ini merupakan korban pemerkosaan yang bisa mengganggu kesehatan dalam pengertian kejiwaan si perempuan, boleh digugurkan pada kondisi itu. Ya. Lalu bagaimana kalau kondisinya karena aib atas dasar zina, suka sama suka? Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali malah haram secara mutlak. Kalau kondisinya seperti itu, ya, haram secara mutlak. Namun ada pendapat lain menyatakan tadi ada 3 fase. Pertama, tidak boleh lebih dari 40 hari. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Ini tidak ada konsekuensi hukum apa-apa kalau digugurkan, ya. Artinya kalaupun berdosa dengan alasan menutupi aib tadi tetap berdosa, cuman tidak punya konsekuensi hukum dalam pengertian bayar diat atau kafaroh gitu. Nggak ada. Ya, dosanya iya, tapi diat kafarohnya nggak ada. Tapi kalau sudah masa 40 hari sebelum masa 4 bulan, ya, jadi 40 hari udah lewat, tapi sebelum ditiupkan ruh, nah, karena misalnya aib tadi tuh, atau digugurkan dengan sengaja tidak menghendaki anak ini lahir misalnya tanpa alasan yang dibenarkan, digugurkan kandungannya tuh, maka dia berdosa, ditambah bayar diat 1/10 dari diat yang sempurna. Berarti kalau 1/10 itu 10 ekor unta, ya, kalau diat sempurna kan 100. Nah, 1/10-nya 10 ekor unta. Tambah itu tuh, ya, ditambahkan. Kiret, biasanya kiret itu setelah keguguran biasanya. Jadi guguran dulu untuk membersihkan rahimnya dikiret. Kali itu nggak apa-apa karena proses kegugurannya udah gitu. Jadi dia nggak sengaja, biasanya begitu tuh, nggak sengaja keguguran. Nah, kemudian untuk membersihkan rahimnya dikhawatirkan masih ada sisa-sisa dari janin, maka dikiret untuk kebersihan, ya, kesehatan rahimnya. Kali itu nggak apa-apa. Beda kalau aborsi itu menggugurkan secara sengaja gitu. Menggugurkan secara sengaja. Aborsi. Nah, ini hukum asalnya dilarang nih. Haram hukumnya. Ya. Nah, kalau tadi udah 4 bulan berarti udah ditiupkan ruh, kemudian digugurkan, maka diatnya sempurna. Bayar diatnya sempurna. Artinya itu sudah termasuk membunuh orang kalau udah begitu tuh, ya, udah termasuk bunuh orang kalau udah begitu, ya.
maka bayar diat sempurna 100 ekor onta. Nah itu begitu. Makanya nggak bisa sembarangan nih, ya nggak bisa sembarangan menggugurkan. Apalagi misalnya sekarang zaman COVID, pandemi, orang pada miskin, istrinya, ya pandemi kayak begini kan banyak orang akhirnya di rumah bukan positif COVID, positif hamil. Positif hamil bingung lagi, duit kagak ada, kerjaan makin ya kagak bener, hamil lagi biaya bagaimana? Udah gugurin aja, haram tuh, nggak boleh. Dan itu malah jelas di Quran tuh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itu larangannya jelas tuh. Orang menggugurkan kandungan karena khawatir masalah ekonomi itu jelas haramnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Khasyata imlaq. Allah kemudian memberikan jaminan tuh, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Itu jelas tuh. Jadi jangan takut karena kondisi ekonomi seperti ini kemudian istrinya positif hamil, lakinya suruh gugurin. Nggak boleh. Ya. Itu alasan yang tidak dibenarkan tuh. Allah sudah menjamin rezekinya ada. Setiap anak rezekinya ada. Bagaimana? Ya nanti lihat dah. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu juga. Jadi rezeki yang datang kepada kita nih orang tua itu bisa jadi sebenarnya rezeki anak gitu. Rezeki anak cuman lewat kita. Jadi bukan berarti rezeki anak yang terima dari mana-mana, bukan. Bisa jadi lewat orang tuanya, tapi sebenarnya rezeki anak. Kita dapat rezeki, taunya anak buat makan, buat bayar sekolah, buat kebutuhan dia. Itu kan maksudnya rezeki anak itu. Ya, jadi nggak boleh menggugurkan kandungan atau sampai membunuh bayi udah lahir dibunuh karena takut miskin. Haram mutlak tuh kalau begitu. Ya, haram mutlak. Gimana? Oh, KB. Kalau KB dalam pengertian membatasi jumlah anak nih pada kondisi normal ya, kondisi normal. KB dalam pengertian membatasi jumlah anak haram. Tapi KB dalam pengertian memberikan jarak dari satu anak ke anak yang lain boleh. Kan kalau membatasi dalam pengertian gak boleh lahir lagi berarti kan itu menutup keran sama sekali tuh. Tapi kalau dalam pengertian KB-nya nih anak umur sekian nih, nah kalaupun mau hamil nanti kalau udah anak udah umur sekian dah baru kita hamil lagi. Tidak menutup sama sekali kalau begitu, nggak apa-apa kalau gitu ya, KB-nya begitu nggak apa-apa. Tapi membatasi anak KB 2 haram, nggak boleh. Anak harus 2 ya nggak bisa begitu. Allah pengen 10 gimana ya, nggak bisa. Cuman masalahnya begitu ya. Tapi kalau memang dibatasi karena kesehatan dari istri atau ibunya boleh. Karena tadi tuh misalnya istrinya lahirannya sesar, udah 4 kali sesar semua. Ini kalau seandainya diteruskan bisa membahayakan kesehatan ibunya, boleh tuh dibatasi. Nah, karena darurat hubungannya dengan nyawa istri, nyawa ibunya tuh, itu boleh. Tapi pada kondisi normal membatasi jumlah anak, nah itu nggak boleh. Ya. Secara politis juga merugikan sebenarnya. Ya. Dibatasi jumlah anak 2, yang Islam 2, non Muslim banyak banget anaknya. Akhirnya apa? Populasi pertumbuhan umat Islam makin sedikit, yang non Muslim makin banyak. Itu bisa begitu jadinya. Ya. Padahal Nabi nyuruhnya kan memperbanyak umat. Ya. Tanakahu taksuru. Nikahlah kamu supaya kamu menjadi banyak. Tuh Nabi nyuruhnya begitu. Ya. Fa inni ubahi bikumul yaumal qiyamah.
Aku bangga kalau nanti umatku banyak pada hari kiamat. Itu Nabi nyuruhnya begitu. Ya, jadi membatasi jumlah 2 anak saja haram. Ya, pada kondisi normal ya, nggak boleh. Ya, kecuali kalau kesehatan dari istri. Nah, itu juga kalau istrinya 1, mungkin dari istrinya 1 lagi masih boleh, misalnya kan gitu. Ya, ya. Misalnya, ya. Ini banyak banget yang setuju kayaknya nih. Itu boleh begitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan menggugurkan kandungan kecuali yang dibenarkan secara syariat. Ya. Nah kalau Imam Ghazali lebih hati-hati lagi, haram secara mutlak tuh. Dan ini didukung oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Khotimatun ay hadhihi khotimatun, bermula ini satu penutup. Tajibul kafaratu ala man qatala may yahrumu qatluhu khid'an kana aw amdan. Tajibul kafaratu, wajib membayar kafaroh ala man qatala may yahrumu qatluhu, atas orang yang membunuh orang lain yang haram dibunuhnya, artinya nggak boleh dibunuh. Khid'an kana aw amdan, apakah pembunuhan itu secara keliru ataukah sengaja, berarti termasuk syibhu amdin. Kalau amdan aja termasuk, berarti syibhu amdin juga termasuk, menyerupai sengaja. Apa tuh yang wajib bayar kafarohnya? Kafarohnya apa? Wahiyya itqu raqabatin, yaitu kafarohnya membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak. Jadi di samping tadi hukum kisos, apakah itu harus dibunuh dengan kisos, ataukah kisosnya hukum bunuhnya dimaafkan kemudian bayar diat, maka ada kewajiban lain bagi seorang pembunuh adalah membayar kafaroh. Jadi kewajiban bagi seorang pembunuh itu hukuman kisos berlaku, kalau enggak diat, nah termasuk wajib juga kafaroh. Wajib kafaroh. Kafarohnya apa? Itqu raqabatin, membebaskan budak. Kalau budak nggak ada, fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau memang budak nggak ada, ya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, sama seperti ya kafaroh jima pada siang hari orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Membebaskan budak, kalau budak sekarang udah nggak ada, berarti kewajibannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, iya. Kalau memang udah sempurna tuh sama kafarohnya. Jadi di samping bayar diat juga bayar kafaroh. Ya, kafarohnya bayar. Kalau diat mungkin saat ini memang tidak berlaku di negara kita, ya kafarohnya bayar. Gitu. Bayar kafarohnya. 2 bulan berturut-turut. Kalau masuk 2 bulan berturut-turut ini puasa, kalau memang ada orang puasa 2 bulan berturut-turut bayar kafaroh. Nah, udah 1,5 bulan ternyata batal tuh puasanya, ulang dari awal, balik lagi. Jadi mutatabi'ain itu juga termasuk qayyid tuh, bukan nanti 2 bulan boleh misa-misa, bukan, nggak boleh diseling, kecuali kalau seorang perempuan yang memang head atau nifas yang memang haram puasa gitu, kali itu nggak apa-apa diseling. Ya kalau memang sakitnya tidak sampai mengancam jiwa gitu ya, mengancam jiwa begitu ya, makanya tetap 2 bulan berturut-turut puasanya. Terus bagaimana kalau terjadi hukum kisos? Ya kan nggak bisa puasa kalau kisos tuh, kalau dibunuh, ya kan? Dia pelaku pembunuhan, kemudian dihukumi kisos, dibunuh dia tuh, dibunuh lagi di kisos.
Nah, berarti kan kagak bisa puasa kalau udah begitu. Nah, kalau seperti itu nanti ada tambahan lagi, sama seperti jima di bulan Ramadan itu memberi makan 60 orang miskin. Kalau orangnya mati yang membunuh. Tapi kalau yang membunuhnya nggak mati, stop sampai di puasa 2 bulan, nggak boleh dialihkan kepada memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu di anahnya begitu penjelasannya. Ya. Jadi berat, ya, nggak boleh sembarangan menyuruh. Misalnya taruhlah ada orang tua dapat musibah, anaknya hamil karena zina, menutupi aib dari keluarganya, disuruh menggugurkan kandungan, ini punya konsekuensi hukum, ya, nggak bisa sembarangan kalau begitu. Karena anak tuh nggak salah gitu, ya. Babun firriddati ay hadza babun firriddah. Bermula ini satu bab dalam masalah riddah, kemurtadan, murtad. Ar-riddatu lughatan ay ar-riddatu fi lughatin. Kenapa dibaca lughatan? Mansubun binazil khafid. Asalnya murtad dalam pengertian bahasa, fi lughatin, fi-nya dibuang maka menjadi nasab, lughatan gitu. Murtad dalam pengertian bahasa ar-ruju'u, yaitu kembali. Riddah itu arti secara bahasa itu kembali. Kalau kita berarti kembali kepada kekufuran, ya. Wahia, yang dimaksud dengan riddah, wahia adapun riddah afhasyu anwa'il kufri, yaitu paling buruknya dari jenis kekufuran. Paling buruknya kekufuran adalah murtad. Paling buruknya. Kenapa? Udah Islam pakai keluar dari Islam. Ya. Kalau orang kafir mah aslinya, ya memang dari aslinya jadi begitu dah. Tapi udah Islam murtad, itu seburuk-buruknya kafir itu tuh. Ya, seburuk-buruknya kafir. Wa yuhbatu bihal amalu, dan dibatalkan saat amal perbuatan yang bersangkutan dengan sebab riddah. Jadi amal dia sebelum dia murtad hilang, amalnya hilang, dibatalkan. Ini tasolat bil mauti, apabila kemurtadannya itu bersambung sampai kematian. Bersambung sampai kematian. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia murtad, sampai mati dia murtad, seluruh amal kebaikannya hilang, nggak dihitung. Jadi yang dihitung masuk kafir udah. Beda kalau orang kafir masuk Islam. Orang kafir non muslim masuk Islam, amal buruknya hilang, jadi suci. Nah itu tuh bedanya begitu. Tapi kalau Islam kemudian murtad, amal baiknya hilang. Ya. Orang rajin puasa, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Sholat bukan sholat wajib, sholat sunnah juga. Ya, dari kecil udah dididik orang tuanya. Ya, bahkan kemarin katanya ada ustadz jadi pendeta lagi. Udah ustadz jadi pendeta. Bener apa kagak itu? Udah umur 50 tahun murtad. Umur 51 mati. Hilang semua udah. Ya. Kufur, mati dalam keadaan kafir, ya. Nah nanti. Nah kalau orang kafir hilang juga, cuman hilangnya yang jelek. Nah untungnya begitu. Ada orang kafir dari kecil, umur 60 masuk Islam, sebulan habis masuk Islam meninggal. Untung banget itu, ya, untung, langsung surga tuh. Karena udah seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan itu kejadian ada. Ada seorang nenek-nenek udah tua, ya, udah tua nenek-nenek kan. Udah umur hampir 70. Kemudian anaknya Islam, mu'alaf gitu anaknya tuh. Anaknya Islam. Dirawat nih nenek di ibunya ini yang udah tua ini, dirawat sama anaknya, tinggalnya sama dia. Kemudian kata ibu itu,
Saya pengen nanti kita bersama tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Bersama juga di akhirat. Kata anaknya yang udah muslim nih, nggak bisa mah, nggak bisa, karena kita lain agama. Kalau memang kita pengen sama, mamah masuk pada agama saya, agama Islam. Karena saking cintanya sama anak, masuk Islam tuh. Masuk Islam. Seminggu habis masuk Islam, mati. Tuh dikuburin di sini, wakaf Kampung Baru. Ya, ada. Ya. Kampung Baru ada muslim. Seminggu habis masuk Islam, mati. Ya. Enak begitu ya? Ya, cuman gitu udah kagak bisa dah. Ya, udah kagak bisa kita. Nah, jadi amal yang sebelum itu hilang tuh, membatalkan. Murtad itu membatalkan amal sebelumnya. Fala yajibu i'adatu ibadatihi allati qabla riddah. Maka tidak wajib mengulang ibadahnya yang sebelum murtad. Kalau dia nanti masuk Islam, balik lagi, ya. Jadi gini, batal amalnya itu sebelum dia murtad, itu batal amal. Bahkan dia nggak terhitung tuh amalnya semua kalau sampai mati. Kalau sampai mati. Bagaimana kalau nanti dia masuk Islam lagi? Masuk Islam lagi. Kalau orang masuk Islam lagi setelah murtad, maka selama dia murtad itu wajib dikodok semua kewajibannya. Berapa tahun dia murtad? 5 tahun. Sholatnya wajib dikodok 5 tahun. Puasanya wajib dikodok 5 tahun. Kalau memang dia muzaki termasuk orang yang wajib bayar zakat, dikodo juga selama 5 tahun. Pokoknya semua kewajiban agama selama 5 tahun, selama dia murtad wajib dikodo. Terus bagaimana amal yang sebelumnya? Amal yang sebelumnya itu kewajibannya gugur, pahalanya hilang. Itu berat tuh. Kewajiban gugur artinya apa? Dia nggak perlu mengkodo lagi. Sholat yang sebelum dia murtad nih, kalau yang selama dia murtad wajib dikodok. Sebelum dia murtad, sholatnya, puasanya yang udah itu sudah menggugurkan kewajibannya, tapi pahalanya hilang, hilang pahalanya. Berarti sama, pahalanya hilang, artinya kebaikannya hilang, keburukannya tetap. Sebelum dia murtad, dia berbuat baik dan dia juga berbuat buruk. Yang pahala perbuatan baiknya hilang, perbuatan buruknya tetap. Gitu. Berat, ya. Makanya jangan kepikiran mau murtad dah. Ini berat hukumnya. Wa qala Abu Hanifah tajibu. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah wajib dikodok. Kalau Imam Abu Hanifah ini, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang wajib dikodok bukan hanya selama dia murtad, sebelum dia murtad pun wajib dikodok. Berarti kewajibannya nggak gugur kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi selain Imam Abu Hanifah, tadi yang wajib dikodok hanya selama dia murtad saja. Tapi sebelum dia murtad, kewajibannya gugur, tidak wajib dikodok, tapi pahalanya tidak ada. Ya, hilang pahalanya. Berarti dia mulai amalnya dari setelah dia masuk Islam lagi tuh. Ya. Nah, ini bahayanya begitu murtad. Maka dikatakan murtad itu afhasyu anwa'il kufri, seburuk-buruknya macam dari kekafiran, paling buruk, ya, paling buruknya. Ya. Nanti ada gambaran tuh, yang mana yang disebut yang termasuk dari orang itu disebut sebagai murtad, yang mana tuh? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna
وزدنا علوما نافعة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Haji Ismail Bahrudin MA yang telah memimpin pengajian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.